Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat ketika Petrus dan sekelompok orang yang berjumlah 120 orang itu yang berada di Yerusalem baru saja menerima Roh Kudus. Yang kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan di sana kemudian kita lihat bagaimana Roh Kudus itu memampukan mereka untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Saudara, bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa lain. Ini bukan bahasa lidah. Seringkali dan banyak pemahaman yang salah di kalangan kekristenan yang menganggap ini adalah bahasa lidah. Dan ini bukan berbicara tentang bahasa lidah. Karena ini di dalam bahasa Yunani memakai kata glosais. Glosais itu adalah bahasa lain, di mana ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka tiba-tiba bisa berbicara seperti bahasa-bahasa yang ada di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat berikutnya tentang bangsa-bangsa yang hadir di dalam hari Pentakosta itu. Jadi ibarat seperti saya, tiba-tiba ada orang Rusia di depan, saya yang tidak pernah berbahasa Rusia tiba-tiba bisa berbahasa Rusia. Tetapi itu di dalam konteks pekabaran Injil, bukan untuk yang lain. Dan di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-11, di situ berbicara tentang bagaimana mereka menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini konteks penginjilan. Dan saudara, kita lihat bagaimana ketika para murid atau orang-orang 120 orang itu, para muridnya yang berada di Yerusalem itu, kemudian ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa lain atau berbahasa bangsa atau bahasa-bahasa lain di sana. Dan saudara lihatlah bahwa apa yang terjadi, sejumlah besar orang Yahudi dari seluruh kekaisaran Romawi yang berada di Yerusalem yang datang merayakan Pentakosta saat itu. Hari raya Pentakosta itu adalah salah satu perayaan yang wajib dalam tanda kutip. Orang-orang diaspora itu pulang kampung, istilahnya bukan kampung, Yerusalem itu kota ya, pulang kota barangkali ya, pulang ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan, saudara. Dan ketika mereka berkumpul di situ, tiba-tiba para murid itu bisa berbahasa-bahasa mereka. Dan saudara lihatlah kemudian apa yang terjadi. Orang-orang di sekitarnya itu terkagum-kagum, tercengang. Saudara bisa baca di ayat yang ke-8 di sana. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu, di mana negara-negara itu datang. Saudara, ini orang-orang Galilea, ini orang-orang Yahudi yang kita tahu bagaimana mereka tuh tidak tahu tentang bahasa-bahasa ya, Partia, Media, Elam dan sebagainya. Tetapi saat itu mereka bisa berbahasa lain, saudara. Mereka bisa berkomunikasi secara pribadi dengan beragam bahasa saat itu. Lalu saudara, setelah itu kemudian masuk di dalam perikop ini kita lihat Petrus itu kemudian bangkit, berdiri di sana, lalu kemudian dia berkhotbah. Saudara, menarik untuk kita lihat bagaimana kemudian peristiwa ini, dan kemudian Petrus mengatakan apa yang dia sampaikan ini adalah seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Itu berarti Petrus sedang mengutip nubuatan kitab Yoel atau nubuatan daripada Nabi Yoel
Tentang apa saudara? Ini menarik. Karena pada waktu kita melihat di dalam bagian itu saudara, kitab Yoel ini berisi tentang bagaimana kehancuran Yehuda. Bagaimana Allah sebentar lagi akan menghakimi Yehuda karena keberdosaannya. Tetapi Allah memanggil dan mengingatkan mereka, kalau Yehuda bertobat, maka Allah akan mencabut penghakimannya, bahkan memberikan mereka tanda-tanda bahwa Allah telah melakukan hal tersebut. Itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat kemudian di dalam kitab Yoel ada gambaran tentang kehancuran kawanan belalang sebagai metafora tentang bagaimana Allah akan menghakimi Yehuda jika mereka tidak bertobat. Tetapi kalau mereka bertobat, Allah akan mencabut penghakimannya dan memberikan tanda kepada mereka. Nah, tanda itulah kemudian, tanda utama itu adalah bahwa Allah itu akan mencurahkan rohnya ke atas semua bangsa. Dan itulah yang kita saksikan di dalam khotbah Petrus saat itu saudara. Bagaimana kemudian Roh Kudus itu membimbing Petrus menuju kebenaran nubuatan perjanjian lama itu. Mari kita lihat dulu ya, Yoel pasal yang kedua. Apa yang dikatakan Nabi Yoel? Kita lihat Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama saudara. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan demikian, kita baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nubuatan kitab Yoel ini kemudian tergenapi ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Dan Petrus kemudian berkhotbah mengatakan, refer atau kembali mengutip daripada apa yang Tuhan nyatakan kepada Yehuda saat itu melalui nubuatan daripada Nabi Yoel saudara. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, disitulah kita melihat sekali lagi bahwa bagian ini akan semakin memperlihatkan kita bahwa adanya perluasan daripada karya Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan yang berkaitan dengan pribadi dan karya Kristus berdasarkan ayat-ayat nubuatan ini. Mari kita melihat lebih lanjut lagi saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, maka ketika kita melihat orang-orang kudus pada zaman dahulu tidak asing tentu dengan Roh Kudus, tetapi ada hal yang menarik di sana, ada hal yang berbeda. Di dalam doktrin Roh Kudus kita pelajari bersama bahwa Roh Kudus bekerja di perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Ketika kita pelajari Roh Kudus di perjanjian lama hanya datang kepada orang-orang tertentu dan tugas-tugas tertentu. Tidak semua, hanya kalangan-kalangan tertentu seperti imam, raja, hakim dan sebagainya. Tetapi pada waktu perjanjian baru kita melihat perluasan daripada karya Roh Kudus ini terjadi ketika di dalam nubuatan Yoel dikatakan bahwa kalangan-kalangan itu akan bernubuat saudara. Dikatakan perempuan, anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-teruna dikatakan akan bernubuat dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana di sana hampir semua kalangan itu akan bernubuat. Dan ada pengharapan di sana yang sedang digambarkan tentang pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri umatnya saat itu. Nah saudara-saudara sekalian, maka kalau kita kemudian melihat kembali apa yang Petrus jelaskan di dalam khotbahnya ini, menjelaskan kembali fenomena bagaimana penggenapan daripada Nabi Yoel itu, terdapat antisipasi kemudian akan adanya pekerjaan Roh Kudus yang baru. Pekerjaan Roh Kudus yang baru yang Yoel itu nubuatkan bahwa nanti akan adanya kalangan-kalangan
yang akan bernubuat, akan berkhotbah, memberitakan Injil. Dan itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita lihat hari Pentakosta itu, penggenapan itu terlaksana. Kita lihat perluasan daripada karya Roh Kudus itu dilakukan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus yang semakin meluas itu kita akan lihat di dalam peristiwa Pentakosta. Dan itu yang disaksikan, itu yang dikatakan Petrus kepada orang-orang pada waktu itu. Dan lihatlah apa yang dikhotbahkan oleh Petrus itu, seruan antara Roh Kudus yang bekerja itu kaitannya dengan pribadi Kristus dan karya Kristus. Maka di dalam khotbah Petrus akan mengandung satu unsur yang sangat penting, yaitu panggilan pertobatan. Nah saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ketika Petrus berkhotbah 3.000 yang bertobat pada waktu itu, kita lihat di dalam Alkitab dikatakan 3.000 orang bertobat. Bagaimana pencurahan Roh Kudus itu dilakukan, dan banyak kemudian menginsafkan, menyadarkan orang-orang akan dosanya. Ketika Roh Kudus itu membawa mereka kepada karya Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi belajar tentang doktrin Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat Roh Kudus hanya berada kepada orang-orang tertentu, kepada tujuan-tujuan tertentu saja, atau jabatan-jabatan tertentu. Di dalam Perjanjian Baru kita lihat bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang. Dan lihatlah bahwa kalau Perjanjian Lama itu Roh Kudus itu bisa pergi meninggalkan orang itu. Itu sebabnya kita lihat Roh Allah meninggalkan Saul misalnya. Daud berdoa supaya Roh Allah tidak meninggalkan dia, karena memang di dalam pemahaman Perjanjian Lama bahwa Roh Kudus itu bisa pergi meninggalkan mereka. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kita melihat ketika hari Pentakosta itu terjadi, Roh Kudus itu dicurahkan satu kali untuk selama-lamanya, dan Roh Kudus itu tidak akan pergi lagi meninggalkan orang-orang percaya itu. Itu sebabnya ini satu penggambaran perluasan karya Roh Kudus yang kita bisa melihatnya di dalam hari Pentakosta. Saudara, hari Pentakosta itu bukanlah berbicara tentang bagaimana fenomena-fenomena orang yang tidak sadarkan diri dan sebagainya, tetapi justru fenomena Pentakosta itu menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Itu sebabnya tidak sedikit di dalam kalangan kita orang-orang Kristen banyak yang kemudian salah tafsir, banyak yang kemudian salah menerapkan daripada hari Pentakosta ini. Tetapi kita kalau mau kembali kepada Alkitab, kita melihat bahwa sebetulnya fenomena atau peristiwa Pentakosta menyadarkan orang akan dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat hal pertama yang harus kita perhatikan di dalam peristiwa Pentakosta atau terjadinya fenomena-fenomena seperti ini, yang kita bisa lihat itu di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara. Bahwa Pentakosta yang adalah hari raya 7 minggu yang dirayakan 50 hari setelah hari Sabat dalam minggu Paskah itu. Dan ini adalah peringatan akhir daripada panen gandum yang dimulai dengan hari raya buah sulung yang digambarkan di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 22 itu, saudara. Maka di dalam kalangan orang-orang Perjanjian Baru, pada masa Perjanjian Baru, pesta ini, saudara, ini adalah satu perayaan mengingat kembali pemberian daripada hukum Tuhan di Gunung Sinai. Maka sangat relevan jika kemudian Pentakosta menjadi saat pencurahan Roh Kudus ke atas orang percaya. Maka ada dua alasan untuk kita memikirkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, orang percaya adalah penerima daripada Perjanjian Baru itu yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Di dalam Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat yang ke-23, saudara. Pertama yang kita pikirkan adalah bahwa orang percaya adalah penerima daripada Perjanjian Baru ini, dimeteraikan oleh Roh Kudus ini yang telah dicurahkan kepada mereka. Mari kita membaca Roma 8 ayat 23. 1, 2, 3. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus menggambarkan orang-orang percaya yang memiliki pengharapan menantikan kedatangan Kristus kembali dalam konsep eskatologi ini menjadi sebuah bagian di mana Paulus jelaskan orang-orang percaya itu dikatakan di dalam bagian itu, Bapak Ibu,
menerima karunia sulung roh. Apa artinya ini? Mari kita bahas lebih lanjut, saudara. Dikatakan di dalam bagian itu karunia sulung roh. Bapak Ibu saudara sekalian, istilah ini di dalam bahasa Yunani yang dipakai digunakan itu untuk menggambarkan sebuah cincin pertunangan, saudara. Sebuah cincin pertunangan yang digambarkan di sana, ini sebuah analogi saja untuk menggambarkan ada materai roh di sana. Dan di dalam bagian ini kita coba lihat lagi kaitannya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. Berarti Paulus ingin menjelaskan bahwa pada saat karunia sulung roh itu, di mana itu adalah satu tanda materai bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan di dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 5 dikatakan juga di dalam bagian itu, saudara. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Paulus begitu banyak menjelaskan tentang Roh Kudus itu menjadi jaminan materai yang telah diberikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Itulah sebabnya di dalam gambaran ini kita melihat karunia sulung roh digambarkan ketika Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, para murid saat itu. Menunjukkan apa, saudara? Bahwa ini adalah satu jaminan, ini adalah satu materai yang digambarkan tadi seperti cincin pertunangan yang telah mengikatkan orang percaya dengan bagaimana kehadiran Roh Kudus itu membawa mereka berikat kepada Kristus. Itu sebabnya tidak heran kemudian mereka mengalami pertobatan. Saudara ingat bahwa Roh Kudus itu hadir, atau tugas utama daripada Roh Kudus itu adalah membawa orang berdosa kepada Kristus. Roh Kudus tidaklah kemudian selalu akan menonjolkan dirinya, walaupun memang kita harus mengenal Roh Kudus. Tetapi waktu kita belajar doktrin Roh Kudus, Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus itu tidaklah kemudian selalu untuk menonjolkan dirinya. Justru Roh Kudus itu tugasnya untuk menonjolkan Kristus. Roh Kudus itu tugasnya membawa orang-orang berdosa melihat kemuliaan Kristus. Ibarat saudara ketika kita pergi nonton bioskop, apa yang kita bisa saksikan ketika kita nonton adalah layar, dan kita bisa menyaksikan para pemain-pemain atau adegan-adegan film, atau ada gambar-gambar yang ada di layar. Dan saudara lihat layar itu ada gambarnya karena apa? Karena adanya sinar yang menyorot pergi ke layar itu. Itulah yang digambarkan bahwa Roh Kudus itu adalah sinar itu. Karena itu para penonton bioskop bukanlah memperhatikan sinar itu, tetapi dia akan melihat layar itu. Itulah sebabnya Roh Kudus itu akan membawa kita melihat kemuliaan Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus itu akan membawa kita melihat daripada karya Kristus. Bukanlah kemudian kita mengagung-agungkan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus dan sebagainya. Yang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa melihat. Bukan itu, saudara. Tapi Roh Kudus itu membawa kita melihat kemuliaan Kristus. Itulah peran Roh Kudus. Maka pada waktu hari Pentakosta itu kita melihat bagaimana orang-orang kembali dipersatukan dengan Kristus. Ada materai di sana, karunia sulung roh, kata Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 23 tadi. Saudara, maka kalau kemudian kita merenungkan lebih jauh, buah sulung di dalam perjanjian lama adalah janji akan panen yang akan datang itu. Dan buah ini melambangkan bagaimana kepemilikan Allah atas seluruh hasil panen itu. Roh Kudus adalah buah sulung dari zaman yang baru, sebagaimana Kristus adalah buah sulung daripada kebangkitan itu. Itulah sebabnya perayaan Pentakosta, panen pertama, saudara. Dan perayaan itu digambarkan Tuhan memakai hari Pentakosta,
turunnya Roh Kudus, dan ada panen pertama, ada buah-buah sulung karunia sulung roh yang digambarkan di sana. Paling jelas kita melihat 3.000 yang bertobat. Ini adalah buah sulung, ini adalah karya Roh Kudus yang telah melahirbarukan mereka di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, maka sekali lagi kita melihat bahwa orang percaya sebagai anak Allah bahkan sekarang mengalami sesuatu dari sukacita surgawi melalui Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah berdiam bersama dan di dalam mereka. Buah sulung dipersembahkan kepada Allah sebagai hasil panen yang terbaik dan sebagai jaminan bahwa seluruh hasil panen itu akan baik. Inilah pengharapan. Inilah satu revolusi yang terjadi, perubahan yang radikal terjadi di hari Pentakosta itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka merenungkan ini lebih jauh dari sudut pandang ini, Bapak Ibu sekalian. Bagian pertama ini kita melihat bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan pada hari raya Pentakosta adalah pertunjukan buah sulung daripada panen Injil di depan umum. Hal ini bersifat eskatologis karena memang yang ditinggalinya adalah umat manusia yang baru, komunitas yang baru, tempat tinggal Allah di mana mereka itu dipersiapkan, dan Roh Kudus itu datang dicurahkan bagi mereka, dan bagaimana kemudian mereka itu percaya kepada Kristus. Maka inilah inti daripada nubuatan Yoel yang kemudian sekarang itu diberitakan di dalam khotbah Petrus pada waktu itu. Kedua, sudut pandang kedua yang kita bisa perhatikan di sana, bahwa mempertimbangkan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta ini adalah penggenapan daripada janji Kristus. Mari kita melihat beberapa ayat-ayat yang menjadi janji-janji Kristus yang sekarang digenapi di hari Pentakosta. Pertama, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Bapak Ibu, kita buka bagian pertama. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji Tuhan kepada para murid. Ayat yang kedua, saudara, kita lihat Yohanes 16 ayat 3. Ayat 13 maksudnya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 kita baca 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Satu ayat lagi, saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, saudara, Pentakosta adalah momen penggenapan janji-janji ini. Saudara, itu sebabnya dengan mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat lagi Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Kita baca ya, ayat 37 sampai 39. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara masih ingat peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu? Ketika Yohanes pasal 4, ya kita lihat Yohanes pasal 4, saudara. Ketika percakapan yang begitu indah di sana dikatakan, inilah yang kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Saudara-saudara, banyak sekali hal-hal yang Yesus sudah ajarkan kepada para murid. Banyak sekali janji-janji yang Yesus sudah katakan kepada para murid tentang hadirnya roh kebenaran, hadirnya Roh Kudus yang akan membawa manusia menyadari dan menginsafi dosa, atau menyadari akan dosa-dosanya. Mereka insaf akan dosa-dosanya dan membawa kepada satu era baru di mana Roh Kudus itu akan mengambil peran yang lebih aktif dan intensif dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, maka lihatlah apa yang terjadi. Di Kisah Para Rasul, Lukas juga menuliskan akan janji-janji ini. Mari kita baca 2 ayat. Lukas menuliskan di Kisah Para Rasul 2 ayat yang menyatakan janji itu. Kita lihat ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang keempat. Kita baca ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yang kedua, kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus membaca ayat-ayat daripada janji Kristus, di mana akan Kristus berjanji akan memberikan mereka Roh Kudus, dan hari Pentakosta adalah momentum yang sangat penting di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Bapak Ibu, seorang teolog bernama Dennis Johnson, dia mengatakan di dalam bukunya The Message of Acts in the History of Redemption, dia mengingatkan kita bahwa janji di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 itu paralel dengan nubuatan tentang Mesias yang ada di dalam perjanjian lama yang dikatakan akan datang itu. Saudara-saudara sekalian, maka kenapa ini penting untuk kita memulai pemahaman kita di dalam perenungan pada sore hari ini? Karena saudara, di sanalah kita memahami bahwa pencurahan roh ke atas mereka saat itu meneguhkan persekutuan mereka dengan Kristus, memeteraikan mereka dengan Kristus. Roh Kudus sebagai jaminan, yang kata Paulus tadi dikatakan di situ sebagai karunia sulung roh, meterai yang akan menjadi jaminan mereka sekarang sudah diberikan. Jadi sudah disatukan dengan Kristus. Roh Kudus sebagai jaminannya yang memeteraikan mereka di sana sebagai tanda itu, dan itu sebabnya membuahkan hasil pertobatan yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, maka sekali lagi kita melihat bagaimana para murid yang kemudian mengalami satu perubahan yang radikal di sana. Bagaimana kita melihat adanya pertobatan, adanya transformasi radikal yang begitu besar terjadi. Bagaimana mengingatkan kembali mereka setelah Pentakosta itu dilaksanakan, proklamasi Injil, berdirinya gereja, dan pengutusan para rasul. Dan kita lihat setelah itu saudara, bagaimana mereka diutus pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan saudara, kenapa kita bisa jadi Kristen dan percaya kepada Kristus? Kalau tarik benang merahnya dimulai di hari Pentakosta. Karena kemudian itulah yang kemudian pergi mereka. Thomas pergi ke India, Matius pergi ke Algeria, dan seterusnya dan seterusnya. Para murid pergi mengabarkan Injil, dan apa yang mereka siap terima? Kematian. Dan mereka sudah siap. Itu sebabnya saudara, perubahan yang begitu radikal telah terjadi di hari Pentakosta. Maka lagi-lagi kita akan melihat apa sebenarnya kaitannya dengan nubuatan Yoel ini. Kita coba lihat. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan tentang apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel. Kita lihat saudara, di ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Sekarang Petrus sedang merujuk kepada nubuatan Yoel itu. Dikatakan di situ pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir, demikianlah bunyi awal kutipannya di situ. Artinya bahwa kita sudah sampai kepada masa ketika keputusan-keputusan diambil periode akhir zaman. Kini Allah akan membawa semua kepada tujuannya, yaitu pemulihan, yaitu bagaimana mereka itu akan dapatkan pemulihan. Dan bagaimana caranya? Dengan mencurahkan rohnya, dengan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Lalu dikatakan lagi ke atas semua manusia.
ke atas semua manusia. Di dalam bahasa Yunani yang dipakai kata manusia ini menggambarkan orang-orang lemah sebetulnya, orang-orang lemah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, hal ini menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya manusia. Roh Kudus itu datang memenuhi mereka, memberikan mereka kekuatan, dan Roh Kudus dicurahkan itu sama dengan diberikan berlimpah-limpah di sana. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kemudian mereka terus mengalami yang namanya perubahan. Dan di dalam ayat selanjutnya kita lihat Roh Kudus membawa keputusan Allah di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus akan melibatkan orang-orang tanpa membeda-bedakan lagi, tua, muda, laki-laki, perempuan, tidak terkecuali juga para hamba, kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Itulah yang terjadi. Yoel sudah mengatakannya, menubuatkannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka semua tidak membeda-bedakan, Roh Kudus itu akan diberikan kepada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya di ayat yang ke-19 sampai 21 penggambaran yang begitu sangat indah sekali. Bagaimana Yoel bernubuat di zaman yang penuh malapetaka bagi Yehuda saat itu, penuh ancaman bagi Yerusalem saat itu. Dan Petrus bagaimana menghubungkan segala penghakiman yang akan terjadi di hari-hari terakhir itu dengan kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan hukum yang hebat. Roh Kudus itu akan nyata dan akan memperlihatkan tanda-tanda itu. Seluruh dunia terlibat di dalamnya. Mujizat-mujizat di atasnya yang digambarkan ayat 19 di sana, mujizat-mujizat di atasnya di langit dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, gumpalan-gumpalan asap, dan semua itu datangnya dari Allah. Ini tanda-tanda yang menyertai itu semua. Bapak Ibu saudara sekalian, maka segala sesuatu begitu mencekam dan terjadi dalam skala yang besar, dan lihatlah bagaimana Roh Kudus itu bekerja di sana. Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian itu matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Tetapi lihatlah seruan akhir daripada bagian itu, saudara. Dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pesan ini bergema di seluruh dunia, sekaligus disampaikan kepada setiap pribadi, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, barbar, skit, hamba atau orang merdeka, semuanya akan mendapatkan seruan ini. Saudara bisa bayangkan ya, hari Pentakosta begitu mencengangkan, begitu mencekam, begitu wow kalau kita bisa membayangkan bagaimana kemudian ketika hari Pentakosta itu terjadi, bagaimana Roh Kudus itu bekerja membawa mereka di dalam pertobatan, mengingat kembali, bahkan bukan saja orang-orang tertentu di situ mengalami satu perubahan, tapi semua kalangan digambarkan di situ, saudara. Hasil daripada seruan nama Tuhan, ketika mereka percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, mereka akan diselamatkan. Karena itu saudara, setelah khotbah ini kita lihat 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu, kalau begitu saudara sekalian, bagaimana kita merenungkan bagian ini? Ketika Petrus berkhotbah dan dia mengutip kembali Nabi Yoel, apa yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini? Pertama saudara, saya ingin mengajak kita melihat kembali hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita merayakan kembali atau mengingat kembali hari Pentakosta, apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita saat ini? Saudara, pencurahan Roh Kudus yang nyata secara publik pada hari Pentakosta, ini merupakan urapan gereja untuk bersaksi dengan berani bagi dunia saat ini. Saudara, lihatlah, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pekabar Injil. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat apa yang telah terjadi di hari Pentakosta, ini adalah pembalikan daripada peristiwa Menara Babel. Di Kejadian pasal yang ke-11, kita lihat Menara Babel ya. Apa yang telah terjadi pada waktu itu? Kejadian pasal yang ke-11.
Ketika mereka membangun kesombongan mereka, membangun menara Babel, mau menggapai Tuhan dan sebagainya, mau mempertunjukkan identitas dan kesombongan mereka. Lalu kenapa mereka membangun menara Babel? Ada masalah yang serius yang terjadi saat itu. Bagaimana mereka dikatakan ya, kita baca ya, Kejadian 11. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siner, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Cari nama supaya kita tidak terserak. Mau tinggal di situ saja. Cari nama mau tinggal di situ saja dan tidak mau pergi ke seluruh dunia. Saudara lihat problem utama pada waktu menara Babel ini kan? Mereka membangun menara, kesombongan mereka, mencari nama dan mereka tidak mau pergi. Dan saudara lihat, kita tidak ada waktu untuk membahas lebih jauh. Tapi lihatlah problem utama daripada menara Babel ini. Kesombongan terjadi. Mereka membangun kesombongan mereka dan mereka tidak mau pergi. Tapi lihatlah apa yang terjadi ketika hari Pentakosta. Justru ini adalah satu pembalikan daripada kutukan Babel saat itu. Injil kemudian menyebar sampai ke seluruh bumi. Dan kutukan di Babel sedang dibalik. Kristus justru sedang memperluas pemerintahannya dan memakai saudara dan saya untuk menjalankannya hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, maka lagi-lagi kita melihat ketika kita menyadari kita adalah orang berdosa, Allah mengumumkan satu penghakiman dan hanya itu bisa dibatalkan ketika Kristus hadir di dalam ketaatannya kepada Bapa. Dan pada hari Pentakosta, Bapak Ibu saudara sekalian, para murid mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing tentang Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, maka sekali lagi kita melihat bagian ini. Bagaimana tubuh Kristus, saudara dan saya, seharusnya mencerminkan kehancuran Babel. Bukan kemudian membangun lagi menara Babel. Bapak Ibu dan saya paham maksudnya kan? Saudara dan saya kalau terus saja membangun kenyamanan diri di gereja lokal, terus saja membangun kenyamanan diri dan tidak berbuat apa-apa untuk pergi mengabarkan Injil, saudara dan saya sebetulnya sedang menghidupi menara Babel hari ini. Orang-orang di Babel tidak mau pergi, saudara. Mereka justru mau membangun kerajaannya di situ, mencari nama, dan Tuhan marah menyerahkan mereka. Dan itulah yang terjadi, pembalikan itu terjadi di hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara sekalian, maka lagi-lagi tujuan utama Pentakosta bagaimana menunjukkan bahwa para murid dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalankan misi Allah. Saudara, Pentakosta adalah bagian pelayanan Kristus yang berkelanjutan. Saudara dan saya sebagai gereja dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan Kristus. Pertanyaannya adalah, berapa banyak di antara kita orang-orang Kristen dan gereja hari ini yang masih punya hati bermisi? Berapa banyak di antara saudara dan saya hari ini dan gereja-gereja Tuhan hari ini yang masih mencintai jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Kristus? Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita lihat Pentakosta sekali lagi hadir, di mana Roh Kudus memberikan keberanian bagi para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pekabar Injil. Saudara, kalau kemudian kita berbicara hari ini bahwa misi hidup orang Kristen adalah tidak terlepas bagaimana kita juga adalah bagian yang dipanggil Tuhan untuk berpartisipasi aktif sebagai umat tebusan Allah dalam misi kerajaannya hari ini. Inilah kaitan antara Injil dan misi, saudara. Misi yang seharusnya bagian di dalam gereja, saudara dan saya.
karena gereja dibangun Allah untuk menggenapkan misi Kristus. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana yang terlupakan masyarakat hari ini? Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang tua hari ini memperkenalkan Injil kepada anak-anak kita? Jangan sampai mereka terhilang dari iman kepada Kristus. Berapa banyak orang tua masih peduli pembinaan rohani bagi anak-anaknya? Apakah anak-anak kita sudah mendengarkan berita Injil dari mulut kita sebagai orang tua? Ini pertanyaan penting, saudara. Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang tua, bagaimana kita punya beban ini bagi anak-anak kita? Saudara-saudara sebagai para mahasiswa, berapa banyak mahasiswa teman-temanmu di kampus yang sudah mendengarkan Injil melalui mulutmu di kampus? Kita sebagai karyawan Kristen, berapa banyak orang mengenal Kristus dan pernah mendengarkan berita tentang keselamatan di dalam Kristus melalui mulut kita? Ataukah kita berdiam diri? Ataukah kita hanya menikmati kenyamanan diri dan mungkin takut untuk memberitakannya? Bapak, Ibu, Saudara, mari kiranya kita boleh menghidupi semangat Pentakosta hari ini. Berapa banyak jiwa-jiwa di dalam hidup kita yang selama kita hidup, berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah datang kepada Kristus dan mengenal Kristus? Pertanyaannya, masih ada hatikah kita? Masih adakah belas kasihan itu dalam hati kita bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus? Saudara, bagi mereka di hari Pentakosta, ini momentum penting di mana mereka kemudian memiliki satu perubahan memberitakan Injil, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Kristus, seorang teolog mengatakan, dia adalah misionaris yang sejati. Dan dia memanggil kita untuk menjalani kehidupan yang sama dengan Kristus. Apa? Hati Kristus. Hati Kristus menjangkau bangsa-bangsa. Dan bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan kepada para murid saat itu. Bagaimana Roh Kudus memberikan kemampuan bagi murid-murid untuk melaksanakan misi Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Kristus memberikan kepercayaan bagi kita gereja untuk melaksanakan misi ini yang kita lanjutkan. Saudara, seorang anak dijanjikan ayahnya, "Nah, nanti ayah belikan motor di awal bulan ya." Maka anak itu terus menantikan kapan ia dibelikan motor. Dan awal bulan, saudara, motor benar sudah ada di depan dia. Saudara bisa membayangkan sukacitanya anak itu, bukan? Anak itu bersukacita karena apa yang dijanjikan papanya sekarang sudah digenapi. Tapi saudara lihat, ketika anak itu memandang dengan hati yang penuh kasih kepada Allah, ia tidak saja bersukacita hanya karena menikmati motor itu, tapi ia tahu motor ini bisa dipakai untuk menjemput orang-orang pergi ke gereja mendengarkan berita Injil. Motor ini bisa dipakai menjemput teman-temannya di kos, membawa teman-temannya yang sudah lama tidak ke gereja pergi ke gereja untuk mendengarkan berita Injil. Saudara, bukankah kalau kita membayangkan hal seperti itu, hari Pentakosta sebetulnya jauh lebih daripada itu. Para murid yang telah menerima Roh Kudus, ada kuasa dari tempat yang tinggi menaungi mereka. Dan kuasa itu menggerakkan mereka memberitakan Injil, bersaksi bagi Kristus. Sehingga melaluinya banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Dan kita lihat, saudara, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk bersaksi. Tidak hanya kita menikmati Roh Kudus itu dalam kehidupan bergereja kita, tidak hanya kita nikmati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi Roh Kudus juga akan menggerakkan kita pergi mengabarkan Injil. Itu sebabnya, saudara, kita tidak hanya di dalam gerakan reform ini ada KKR regional, ada Kapin dan sebagainya, tapi saudara dan saya juga dipanggil untuk mengabarkan Injil secara pribadi. Kita bisa mengabarkan Injil dengan berbagai macam cara. Pertanyaannya adalah, apakah ada hati kita untuk memberitakan Injil itu? Bapak, Ibu, kiranya melalui semangat Pentakosta ini membawa kita boleh menghidupi semangat pekabaran Injil ini. Yang kedua, saudara, poin kedua, bagaimana Pentakosta adalah momen di mana kuasa Allah memampukan para murid dan murid mengalami transformasi radikal dalam hidupnya. Maka bagaimana kemudian Lukas mengajak para pembacanya di Kisah Para Rasul ini
Untuk yakin bahwa Roh Kudus akan memperlengkapi mereka untuk melakukan segala sesuatu secara radikal untuk melaksanakan kehendak Allah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kalau kita merenungkan semangat Pentakosta, seharusnya kita juga boleh melihat bahwa Roh Kudus memampukan kita juga mengalami transformasi radikal dalam hidup kita. Bagaimana kemudian keberadaan hidup kita, bagaimana kita memakai waktu, uang, menyusun prioritas hidup kita, mengatasi masalah kita, bahkan menggunakan ilmu pengetahuan yang kita terima di kampus untuk kemuliaan Kristus, dan potensi kita pakai untuk memuliakan Kristus. Bagaimana kemudian kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat kita berada, baik itu di kantor, baik itu di masyarakat, baik itu di kampus, di keluarga, dimanapun kita berada, kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di sana. Semangat itu harusnya muncul. Hidup yang radikal untuk Injil seharusnya kita hidupi hari ini ketika kita menghidupi semangat Pentakosta.